Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami diskusikan dengan judul materi Sejarah Terbentuknya Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Didipu, yang kedua Zainab Mahale, yang ketiga Aisyah Ramadan, yang keempat Arislia Wibowo, yang kelima Miselin Tangka, dan yang terakhir adalah Tesalonika Suwak. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi akuntansi keuangan. Kiesa dan Weigen dalam bukunya menyatakan bahwa akuntansi keuangan ialah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Definisi standar akuntansi keuangan. Agustias 2011 menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan ialah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar adanya keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktik, terutama dalam pembuatan laporan keuangan, dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan data ekonomi. Selanjutnya, sejarah perumusan standar akuntansi keuangan atau SAK. 1. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda. 2. Tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi. 3. Tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. 4. Tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. 5. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC. 6. Sejak tahun 1994, PAI sudah komplit mengikuti IASC atau IFRS. 7. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. 8. Tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Proses prosedur penyusunan SAK. Yang pertama, identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar. 2. Konsultasikan isu dengan DKSAK. 3. Membentuk tim kecil dalam DSAK. 4. Melakukan riset terbatas. 5. Melakukan penulisan awal draft. 6. Pembahasan dalam komite khusus pengembangan. 7. Pembahasan dalam DSAK. 8. Penyampaian exposure draft kepada DKSAK. 9. Peluncuran draft sebagai exposure draft. 10. Public hearing. 11. Pembahasan tanggapan atas exposure draft dan masukan public hearing. 12. Limited hearing. 13. Persetujuan exposure draft PSAK menjadi PSAK. 14. Pengecekan akhir. 15. Sosialisasi standar. Selanjutnya adalah Badan Penyusun Standar Akuntansi Indonesia. Standar Setting Body atau Badan Penyusun Standar adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang tanggung jawab perumusannya didelegasikan kepada Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI merupakan badan akuntansi profesional di Indonesia. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh beberapa orang akuntan. Tujuan didirikan IAI antara lain adalah untuk mempromosikan profesi akuntan, mendorong pertumbuhan profesi akuntan, dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota-anggotanya. Pemegang kedaulatan tertinggi dalam IAI adalah Kongres. Selanjutnya, kebijakan DSAK. Yang pertama, mendukung program harmonisasi dan konvergensi yang diprakarsai oleh International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua, dalam menyusun SAK, mengacu pada IFRS dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan usaha di Indonesia. Konvergensi SAK. Terdapat 2 tahap konvergensi SAK ke IFRS. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2012. Selama masa konvergensi tahap pertama terdapat jeda jarak 3 tahun antara SAK dan IFRS. Tahap kedua dilakukan pada tahun 2013 sampai 2014. Untuk konvergensi tahap kedua, jeda waktu antara SAK dan IFRS dijaga hanya 1 tahun saja. Terakhir, SAK terbaru di Indonesia adalah SAK yang efektif per tanggal 1 Januari 2018. Terdapat 4 pilar utama standar akuntansi Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sekian pemaparan dari kelompok ini. Kami ucapkan terima kasih.